Perkenalkan, nama saya Prayogo. Saya dari Direktorat Jenderal Pajak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Untuk latar belakangnya, yang pertama, pengendalian internal penting untuk efektivitas dan efisiensi organisasi. Yang kedua, menjamin aset terlindungi dan informasi yang akurat. Yang ketiga, mencegah kecurangan dan kesalahan operasional. Dan yang keempat adalah COSO. Terdapat 5 komponen utama pengendalian internal. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian dan fungsi pengendalian internal? Yang kedua, sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah error dan fraud? Apa saja faktor penyebab fraud meskipun sistem telah diterapkan? Bagaimana pengendalian internal mendukung integritas dan transparansi? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menjelaskan konsep pengendalian internal dan fungsinya, membedakan antara error dan fraud, menganalisis efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fraud. Untuk manfaat penelitian yang pertama adalah kontribusi bagi ilmu akuntansi dan manajemen. Yang kedua, rekomendasi penguatan sistem internal. Yang ketiga, meningkatkan integritas laporan keuangan dan tata kelola. Tinjauan pustakanya ada 4. Yang pertama, Arens et al. Tahun 2017, Auditing and Assurance Service. Dan yang kedua, Boynton et al. Tahun 2006, Modern Auditing. Yang ketiga, Mulyadi tahun 2016, Sistem Akuntansi. Yang keempat, Saputra tahun 2020, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Apa definisi pengendalian internal? Yaitu proses oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, mencerminkan sikap dan kesadaran seluruh elemen organisasi. Komponen pengendalian internal COSO terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pemantauan. Perbedaan error dan fraud. Error itu adalah kesalahan tanpa unsur kesengajaan. Sedangkan fraud adalah tindakan disengaja untuk keuntungan pribadi. Untuk jenis-jenis fraud, menurut ASV ada 3, yaitu fraud laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Di sini terdapat contoh kasus pengendalian internal pada Departemen Keuangan PT Aman Sentosa. PT Aman Sentosa adalah perusahaan dagang yang memiliki departemen keuangan yang mengelola transaksi harian, termasuk pembayaran dan penerimaan kas. Untuk kejadiannya, seorang staf akuntansi yang bernama Bagas bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan juga melakukan rekonsiliasi bank. Suatu hari, manajer keuangan menemukan adanya selisih sebesar 25 juta rupiah antara saldo buku dan rekening koran bank. Di sini pun terdapat error yang ditemukan. Yang pertama, Bagas salah memasukkan nominal pada saat mencatat penerimaan kas seharusnya 50 juta rupiah, tetapi tertulis 25 juta rupiah. Yang kedua, kesalahan ini terdeteksi saat dilakukan rekonsiliasi bank bulanan oleh supervisor keuangan. Fraud yang terdeteksi, yang pertama, setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa Bagas mengalihkan dana sebesar 15 juta rupiah ke rekening pribadinya dengan membuat faktur palsu untuk memasok fiktif. Dan yang kedua, modus ini bisa terjadi karena tidak adanya pemisahan tugas, segregation of duties, antara pencatatan transaksi dan otorisasi pembayaran. Untuk kesimpulannya, pengendalian internal efektif dalam mencegah dan mendeteksi error dan fraud. Yang kedua, meningkatkan integritas dan akuntabilitas organisasi. Yang ketiga, perlu evaluasi berkala agar adaptif terhadap risiko. Penutupnya, yang pertama, memperkuat pemisahan tugas agar tidak ada individu yang mengendalikan seluruh proses transaksi
dukung kebijakan pajak yang inklusif dan modern. Yang kedua, mengoptimalkan peran audit internal sebagai pengawas independen terhadap efektivitas sistem pengendalian. Dan yang ketiga, membangun budaya kerja berintegritas dan transparan sehingga semua elemen organisasi memiliki kesadaran untuk mencegah penyimpangan. Cukup sekian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.